Halo, kembali lagi di channel YouTube kita, The One Official. Dengan gue Argo Deka Pamungkas dan gue ditemenin dua orang ini. Yang pertama entrepreneur muda namanya Nia. ya, terus ini penulis muda namanya Anggi Farhan. Oke. Mereka dari dua kalangan yang berbeda. Di sini kita akan bahas ya millennials zaman sekarang lah ya. Sebelumnya gue mau nanya nih, menurut lu orang dua, millennials tuh kayak gimana sih? Kayak maksudnya millennials yang sekarang tuh kayak gimana? Oke, siapa dulu nih? Sweet aja bisa. Sweet. Ya, sweet. Agak repot ya mau jawabnya. Ya, sweet Ya, deh. gimana? Oke, lu dulu. Oh ya udah, cowok ya, laki. Laki Oke, duluan laki. lah. Dulu lah ya. Oke. Jadi tadi pertanyaan apa? Millennials itu Ya. apa ya? Oke. Oke, kalau menurut gue sendiri ya, millennials itu kan sebenarnya kayak sebutan baru-baru ini ya yang kita dengar ya. Kita dari dulu-dulu kita taunya kaula muda gitu kan, pemuda-pemudi gitu. Nah, millennials itu mungkin kalau yang dalam benak gue sih adalah kumpulan orang-orang yang hidup di zaman dimana kita sudah bisa beradaptasi dengan teknologi gitu, dimana kita tuh dipermudah banget sama digitalisasi ini kan gitu. Dan kenapa sih ada sebutan Gen Z ya kan, generasi Z, generasi 90-an, ada millennials gitu, karena di sini perbedaannya yang bisa kita lihat itu dengan bagaimana modernisasi membawa kita ke sekat-sekatan tadi gitu. Ada generasi 90-an dengan ciri khas mereka sendiri gitu kan. Ada Gen Z dengan ciri khas mereka sendiri dan millennials dengan gaya mereka sendiri. Dan kebanyakannya millennials itu kalau yang gue lihat sekarang adalah di mana mereka sudah terbuka dengan teknologi. Itu sih millennials dalam benak gue adalah pemuda-pemuda yang udah terbuka sama modernisasi, digitalisasi dan juga teknologi gitu. Jadi maksudnya kayak anak milenial sekarang tuh secara nggak langsung udah tahu tuh teknologi yang berkembang gitu kan, kayak mereka bakal nguasain dengan sendirinya. Iya, gitu. benar gitu. Kayak gitu. Terus kalau dari kakaknya gimana? Kalau menurut saya sih millennials itu yaitu anak muda yang kreatif ya. Sekarang bisa dilihat, benar. bisa dilihat loh apa konten TikTok, Instagram pada kreatif semua udah YouTube, itu. Iya ya. benar banget. Kita bisa cari uang melewati sosial media. Online shop ya kan? Benar Ya. banget. Jadi lebih mudah sih ya, karena digitalisasi tadi kita akhirnya lebih mudah. Bener kayak kata Kak Nia tadi, dapetin uang tuh dari rumah aja bisa loh Iya, sekarang kan. bener. Joget-joget nggak jelas ya kan? Iya, bener Terus sih. tiba-tiba dapet iklan aja kan, gitu. Itu si milenial. Lumayan banget bisa dapet cuan cuman gara-gara viral di TikTok. Iya. Keren lah. Apalagi ini kan jualan online. Oh iya. Aku jualan apa tuh? Sekalian promosi. Oh iya. Apa tuh? Kebetulan lagi jualan jilbab. Coba-coba aja sih sebenarnya, manfaatin teknologi yang ada. Sekarang kan lagi hits banget sih soal online shop muda gitu kan, anak-anak muda Fashion ya. pada fashion apa namanya, untuk mengangkat kreativitas kita juga, cari uang sendiri, belajar Iya, cari uang bener. sendiri, Itu setuju banget. nggak ngerepotin orang tua sih yang Iya, utama. Iya. Tepuk tangan dulu. Keren sih Kak Nia, super keren ya. Jadi apa ya, Kak Nia ini kalau kita lihat mah bisa memakai teknologi dengan Iya, seharusnya dengan baik gitu, lah ya. dengan baik Ya. ya, dipakai untuk Perlu dicontoh. penjualan Ya. gitu kan. Sampai kan jadi entrepreneur muda Ya, gitu. mantap. Keren. Terus kalau dari Kak Angginya, kan hobinya nulis nih. Wah, iya. Kok Apa tahu? tuh? Tahu dong karena Udah briefing tadi. karena followersnya banyak jadi Ah, I know. Mau nanya nih, keuntungan apa sih yang dapat dari nulis itu? Nulis, Kayak maksudnya kan orang nulis tuh kayak mager banget, apalagi mau baca kan. Ya, nulis itu apa sih gitu Apalagi kan. udah ngeluarin buku kan ya. Iya, benar gitu. Oke, jadi kalau di zaman sekarang sih hal-hal yang berkaitan dengan literasi, nulis itu kan literasi ya, literasi semacam baca tulis segala macam itu mungkin agak terdengar asing di mata-mata di telinga milenial tadi gitu kan. Jadi di sini ya sebenarnya gue mulai nulis juga itu awalnya iseng-iseng gitu. Dan kalau ketika ditanya apa sih yang bisa didapetin dari nulis ini, banyak sih. Banyak, ada dari segi materi, ada dari segi sosial, dan ada juga dari segi gimana lingkungan gue gitu terhadap apa yang gue jalanin saat ini gitu. Kalau dibilang menulis itu menghasilkan uang, bener gitu kan, asal kita bisa pakai kegiatan yang positif ini dengan baik, pasti itu bakal bisa menghasilkan hal yang baik juga gitu kan. Bener. Nah itu menulisnya dengan secara sosial juga baik banget gitu kan. Dari menulis gue bisa kenal banyak orang gitu, gue banyak main sama orang gitu, karena jujur sebelum gue mulai nulis itu gue tuh bener-bener bisa dibilang orang yang nolep. Nolep bener-bener, cuma nolep banget sampai akhirnya gue terjun. Ya? Antisosial banget. Tapi sampai akhirnya gue terjun ke dunia kepenulisan,
perlahan orang mulai mengenal tentang gue nih gitu kan, mengenal buku-buku gue, dan dari mereka banyak yang ngajak untuk diskusi buku, kita tentang sharing-sharing lah segala macam, dan dari situ gue bisa merasakan dan gue bisa mendapatkan apa yang selama ini belum pernah orang lain dapatkan gitu dari kegiatan menulis tadi gitu. Udah ada berapa banyak nih karya yang dikeluarin? Kalau untuk saat ini 5, udah 5 Keren buku. banget, Keren. sumpah. Nulis tuh menurut gue itu kayak yang suatu hal yang nggak mudah dan nggak bisa semua orang ngelakuin itu bener. gitu kan. Itu perlu imajinasi yang tinggi, Baca, pemikiran yang perlu rajin kuat. baca juga sih kalau Iya. mau nulis-nulis gitu tuh. Karena itu tadi sih kan, baca dan tulis itu kan saling berkaitan ya, dan ketika gue mulai menulis itu kadang gue waktu mau mulai nulis ya, gue kadang research dulu, dan cara gue untuk meresearch itu gue dari baca-baca buku, kadang gitu, dari baca buku atau ngeliat posan-posan penulis lain di Instagram gitu kan, dan dari situ gue bisa dapat inspiring dari mereka. Yes. Itu sih cara gue untuk bisa dapat inspirasi menulis gitu. Selain dari baca buku tadi kata kayak Kania, kita juga bisa lihat dari inspirasi orang-orang gitu yang bikin kita jadi semangat nulis gitu sih. Kalau Kania suka nulis nggak atau baca? Sebenarnya kalau nulis sih suka nulis-nulis diary gitu loh, Oh, I know. seharian Itu bagus juga curhat. itu, ya. Udah itu suka juga curhat di Twitter kan. Sekarang lagi kalau mau ngeliat tren-tren gitu kan langsung ngeliat Twitter aja sebenarnya. Jadi anak Twitter nih. Iya beneran. Update terus pasti ya. Update. Terus ada yang tanya nggak? Mulai nulis tuh dari usia berapa sih? Mulai nulis. Apa dari lahir langsung nulis? Jadi gue brojol langsung gue menulis Iya. gitu. Enggak sih, kalau gue nulis sebenarnya baru-baru ini juga sih Kak. Jadi gue mulai nulis itu di tahun 2019 ketika gue masih kelas 11 SMA ya. Dan gue nulis itu juga itu tadi iseng-iseng sebenarnya. Awalnya iseng-iseng sampai akhirnya ketagihan gitu. Iya. Coba-coba kok jadi enak gitu kan. Sampai akhirnya Ditambah lagi kok ya makin jadi tambah enak. makin enak gitu. Jadi akhirnya dari situ Penting positif banget sih, Iya, positif banget. kegiatannya positif-positif sih, Iya. bisa ngasilin uang, bantuin orang tua, udah tuh dapat channel pengetahuannya juga Amin. banyak kan usia Amin, amin. muda. Relasi makin luas Iya, ya. keren banget sih. Ya kalau mulai nulis dari 2019 sih, nggak baru-baru banget sih sebenarnya. Soalnya sebelumnya juga awal-awal tuh gue nggak ada ketertarikan loh sama dunia literasi gitu. Iya. Karena memang kita nggak pernah tahu ya ke depan tuh bakal apa yang terjadi, kita nggak bakal tahu ya. Karena gue juga awalnya kan itu tadi nggak suka nulis kok, tapi akhirnya malah masuk ke dunia kepenulisan gitu kan. Itu sih tadi. Ya dan dari channel itu tadi kita bisa jadi banyak relasi gitu Iya, kan, benar. banyak Iya. yang kita temuin juga dari hal-hal baru tadi gitu. Oh iya, gue juga mau nanya dong, tadi kan Kania udah nanya ke gue nih, nah gue mau nanya juga nih, kalau Kania sendiri tuh kan ibaratnya kan ini menjajakan barang secara online tuh, kesulitan-kesulitan itu apa aja sih Kak yang pernah ditemuin atau yang pernah ngerasain gitu? Dari Sebenarnya dunia online? karena kesulitannya itu sih kayak pemasaran ya, kan kita baru-baru belajar gini. Kita harus lihat-lihat kayak mana metode pemasarannya, apalagi sekarang digital marketing kan, kita Iya. harus menguasai juga Oh, iya. AdSense-nya Instagram kayak mana, postingan yang disukain orang-orang itu kayak mana, targetnya kayak mana. Jadi itu sih kesulitannya. Melihat marketnya juga kayak mana, itu kesulitannya. Karena pangsa pasar media sosial itu luas banget Iya, kan benar. ya, luas banget gitu. Terus nanya lagi dong, terus hal apa yang bikin kayak gue mau maju lagi nih gitu kan. Kadang kan pasti down kan kalau ngejual tuh Ada. kayak frustasi banget, aduh nggak laku-laku gitu. Terus motivasi apa yang benar-benar Kak yang kuat banget gitu yang ada di diri Kak dia? Sebenarnya pengen jadi independent woman gitu. Yes. Makanya Momen nggak? Amin. Keren. Makanya punya target sebenarnya 25 itu harus maafan finansial ya. Apa namanya, makanya kayak semangat lagi gitu kalau lagi down, ingat cita-citanya apa tuh? Pengen jadi independent woman, berarti harus semangat lagi buat jualan gitu. Keren, ini inspiring banget sih sumpah, Iya, bener-bener. Jadi kalau seandainya kita down, kita ingat lagi ya tujuan dari awal tuh ngapain gitu. Jangan sampai karena stuck di tengah-tengah, karena ada lubang di tengah jalan, kita malah sampai lupa dengan apa yang kita mau kejar gitu kan ya. Benar. Tuh. Karena yang mempertahankan itu sih yang sulit. Kalau Iya. memulainya kan semua orang bisa Nggak mulai. bisa. Kalau mempertahankan itu yang sulit. Susah banget kalau tahanin emang. Kok jadi baper? mempertahankan, mempertahankan, apalagi mempertahankan hubungan kan ya. Banyak hal. Banyak hal. Jadi dari dua hobi itu menghasilkan hal yang positif lah ya. Asli bener sih, karena media sosial dan teknologi itu benar-benar berpengaruh besar sih ke Iya, kehidupan sekarang gitu kan. Apalagi sekarang ini kalau bisa kita katakan aja contoh sederhananya, orang bisa sakit hati cuman karena ketikan, Iya, ya kan? benar. Cuman karena Netizen julid. netizen julid kan ya. Karena komentar aja orang bisa akhirnya masuk penjara Iya. gitu kan. Negara kita yang sebesar ini aja nyampe nyiptain undang-undang ITE gitu kan, karena yaitu tadi sosialisasi dalam berteknologi itu tadi yang lumayan bikin kita jadi cukup berhati-hati untuk bermain media sosial gitu. Dan kalau kita lihat-lihat media sosial kan kayaknya
kalau dari Kak Argo sendiri kan ya, yang memang konten kreator dan aktif di media sosial, lu gimana tuh kalau Iya, gitu benar. ngatasin yang hal-hal begituan tuh? Hal-hal yang ini maksudnya kayak Iya, netizen. netizen julid itu pasti ada kan, pasti pernah dong. Pernah. Pernah atau sering? Gue itu orangnya tipikal orang yang mau berekspresi, tapi kalau denger atau ada kata-kata yang gak enak tuh kayak langsung kepikiran, tapi gue kayak bodo amat gitu loh. Cuman gue ngatasinya kayak terus memperbaiki gitu kan, kayak misalkan dia komen yang nggak enak nih atau jelek, itu jadi pelajaran aja atau Jadi jadi koreksi pelajaran. buat kita kayak gitu loh. Tapi lu jangan nyerah gitu loh, cuman hal kayak gitu aja lo down gitu kan. Bener-bener. Lu mundur, jangan kayak gitu mah. Apalagi kan yang main di media sosial itu juga kita kan ya. Ya benar. Kalau nggak suka mah ya udah lewat aja kan ya, skip aja. Unfollow kan, Bener, unfollow bisa. aja. Udah Iya. ada fitur blokir juga ya, Ya, kita benar. juga nggak rugi gitu. dari- Sebenarnya pinter-pinter kita ngefilter omongan orang juga, Bener. Iya sih, bener. filter apa yang kita lihat Iya gitu. benar sih. kayak kalau bisa sebelum masuk ke hati kita masukin dulu ke otak Iya, ya. benar. Untuk kita dipikir-pikir panjang dulu nih. Sabarin aja lah ya. Sabarin aja ya, bener kayak Argo tadi Jadi sih. motivasi aja. Iya, dijadiin motivasi aja gitu. Jadi berarti kesulitannya kalau dari main media sosial dulu, kayak lo nih kan ibaratnya lo kan bener-bener berselancar di media sosial kan ya. Lo kayak sering banget ngonten, gue ngeliat IG lo gitu kan. Iya. YouTube juga ini kan selain dari netizen julid tadi gitu. Ada nggak sih lo kadang tuh kayak di posisi di mana lo kayaknya gue udahan aja deh atau gue istirahat dulu deh dari ngonten-ngonten kayak gini gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Ada sih sebenarnya. Yang pertama itu kayak dari dukungan dulu sih. Maksudnya misalkan nih gue mau semangatnya tapi nggak ada dukungan dari belakang, kayak aduh nggak ada yang dukung nih kayak gitu kan. Down nih gitu. Tapi sebenarnya gue tahu mereka tuh ngedukung gitu loh, orang-orang di belakang gue yang di base stage gue gitu loh. Cuman kayak gue yang terlalu overthinking mungkin. Terlalu overthinking. Iya kayak gitu. Tapi di lain sisi gue harus terus maju gitu. Oh iya, emang overthinking tuh berpengaruh bener loh. Sumpah, kadang karena hal-hal sepele, overthinking itu yang malah bikin Iya, kita benar. jadi hal kecil jadi hal besar Iya, kan benar. ya. Gitu. Kadang gue juga waktu ketika misalnya gue nulis nih ya, gue nulis terus gue kan juga menulis di media sosial tuh. Gue di platform IG Caption. gue juga nulis ya Iya. kan, di caption gitu segala macem. Gue juga bikin pamflet-pamflet tulisan gitu. Gue juga Iya. nulis di Wattpad gitu kan. Yang otomatis tulisan-tulisan gue, naskah-naskah gue itu bisa dibaca sama orang banyak, dan gue itu udah sering banget sih kadang ada hujatan-hujatan segala macam, dan itu memang bikin kita overthinking banget sih. Benar Gitu. sih. Berpengaruh juga sama mental health kita ya. Mental sih. health, bener-bener. Ngelihat keadaan yang kayak gini nih, banyak orang kok jahat-jahat banget kan, Iya. pada ngomentarin orang, tahu juga enggak, kenal Nah. juga enggak, tahu dari mana, cuma ngeliat-ngeliat media sosial langsung berekspektasi kalau orang ini jahat. Iya benar. Bener. Jadi orang mengkotakkan seolah-olah kita tuh nggak ini Nggak di layak mereka. gitu loh. Kalau memang mereka nggak suka itu tadi ya skip aja Iya, skip gitu. aja, unfollow Skip aja. aja. Karena ternyata gitu. yang komen negatif tuh kayak orang yang belum tentu bisa ngelakuin Nah, hal kayak benar. gitu. Iya, betul. Belum tentu bisa Seriusan. dia ada posisi kita. Iya, kayak gitu. Benar-benar. Komen aja bisanya. Waduh, kayaknya asik-asik banget nih obrolan kita. Jangan bosan-bosan ya kalau gue undang nanti ya. Iya. Ya. Tenang aja. Terus gue mau minta nih kesan-pesan orang buat millennials di luar sana. Siapa lagi? Oh, kesan-pesan ya. Kak Nia dulu aja deh nggak apa-apa. Oke, kayaknya Du. Kesan-pesan untuk millennials yang lagi di luar sana, kita tuh harus pintar-pintar memfilter apapun yang ada di sekeliling kita. Jangan semua omongan orang itu dimasukin. Memang kadang perlu memasukkan omongan orang itu untuk memotivasi diri kita. Tapi kita filter-filter lagi apakah itu perlu atau enggak. Udah itu tetap semangat untuk berkarya. Jangan pernah takut walaupun gagal. Coba terus pasti ada cahaya di ujung sana. Benar. Gokil. Keren, setuju. Kok dari lo Oke, sendiri ya? kalau dari gue sendiri ya nggak jauh beda dari Kak Nia ya tadi ya. Intinya kita harus tetap positive thinking, kita harus tetap fokus pada tujuan utama kita tentang apa yang kita mulai. Kalau kita udah mulai, ya kita juga yang harus ngakhirin itu semua gitu. Kita yang harus menyelesaikannya gitu. Karena bisa dibilang kalau untuk kalian-kalian yang di luar sana ya, yang sekarang mungkin lagi ada planning atau rencana untuk bikin karya, mungkin aja nulis atau mungkin berbisnis kayak Kak Nia tadi gitu. Itu kalian coba deh berpikir-pikir lagi kalau di detik ini, di detik yang sama dan di waktu yang sama itu ada jutaan orang yang ingin mengejar mimpi yang sama gitu. Dan kita itu lagi di garis startnya masing-masing gitu, dan jangan sampai kita ketinggalan gitu. Kita harus maju bareng-bareng gitu. Jangan karena satu omongan orang tadi kan kita jadi patah semangat. Jadi akhirnya semua planning tadi gagal gitu. Kita harus to be positive thinking dan be yourself aja sih. Gitu Iya, aja benar. sih kalau dari gue. Be kind. Behind. Kalau dari gue sendiri ya,
buat lo orang milenial di luar sana mungkin bijak-bijaklah menggunakan dunia sosial media. Sosial media. Karena sosial media zaman sekarang ini kayak bikin ini loh bumerang sendiri buat diri lo. Bener, jadi bumerang. Kalau lo ngelempar secara baik juga bakal baik lagi ke lo. Kalau lo buruk ya gitu, dia bakal balik lagi keburukannya ke lo kayak gitu. Dan lo orang jangan suka down sama omongan-omongan orang, terus maju karena di setiap tempat selalu ada kesempatan. Guys, Keren. Oke, mungkin itu aja ya podcast kita. Nanti dilanjut bener-bener. next week ya. Siap, Oke, siap. Thank you Kania, thank you Thank Andi. Thank you Argo. Oke, siap. Oke, guys jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita The One Official. official. Oke, see you next time. Bye.